Allah ketika dia sendiri, ada yang mengenal dia? Ada ya. Dia mau dikenal, diciptakannya lah makhluk. Jadi adanya Allah karena ada kan sudah betul kan? Adanya Allah, saya ulangi lagi ya. Allah ini kan kanjan, ya, perbendaharaan tersembunyi. Dia ingin dikenal, maka dia ketika dia sendiri, tak ada yang menyembah dia. Diciptakannya lah makhluk. Makhluk itu yang pertama Nur Muhammad. Nur Muhammad itu berasal dari zat dia. Mau dikenal, diciptakan zat dia. Ini kan kayak nyamar ini. Kalau bahasa ininya, inteleknya, Tuhan mau dikenal, dia nyamar, diciptakannya Nur. Karena Nur Muhammad itu kan diri dia. Dari asalnya dari zat. Dan dia mau dikenal, dia ingin dikenal, diciptakannya makhluk. Kalau tidak ada makhluk, ada nggak Tuhan? Nah, ini hati-hati ya kan? Jangan bilang kalau dia ada, sama seperti gini. Apa dalilnya adanya Allah? Ada langit bumi beserta isinya. Datang ngakal. Jadi kalau nggak ada langit bumi, tetap dia ada. Cuma ini kita dalam rangka mengenal Allah itu tadi. Diciptakannya lah makhluk ingin mengenal dia. Maka tahulah hamba itu, makhluk itu dia tuh Tuhan, dia Allah, kan begitu. Nah, berasal dari diri dia, dari zat dia. Nah, yang pada hakikatnya ya, makhluk ini tiada, yang ada hanya dia. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara mengenal Allah? Maka kenalilah kenyataan yang ada ini. Ya. Nah, hubungkan kalimat saya yang di atas tadi dengan pernyataan ini. Maka cara mengenal Allah, maka kenalilah kenyataan yang ada. Ya, kenali diri kita. Ya. Kenapa kita kenali diri kita? Jawabnya, ya, Allah gaib ke dalam Muhammad. Muhammad gaib ke dalam diri kita. Maka disebutlah diri kita adalah hakikatnya Muhammad. Kan begitu? Saya ulangi lagi. Bagaimana cara mengenal Allah dalam perspektif kaji ini? Maka kenalilah kenyataan yang ada ini. Lalu, ya, dalam bahasa lain, kenali diri kita. Kenali diri kita ini. Ya, maka jawabnya Allah gaib dalam Muhammad. Ya kan tadi ciptakannya dari zat dia. Masuk dia ke situ. Muhammad ini kan dia juga. Masuk sekarang ke dalam diri kita. Maka sesungguhnya diri kita adalah bernama Muhammad. Muhammad aja dulu, Pak. Paham itu Muhammad? Iya kan? Nah, seperti itu. Maka itu lagi diingatkan kita, man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia mengenal Tuhannya. Artinya di sini diri Allah itu, ini maaf ya kalau bahasa tertutupnya, diri Allah itu diri kita pun itu.
Bisa dipahami itu. Man aropa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya. Diri kita kan kudrat irodat. Diri Allah di diri kan kudrat irodat juga. Berarti kan seolah-olah kita kan kongsi sama dia. Kongsi kan? Tapi pemahaman pembelajaran pertama kita nggak ada, yang ada dia. Sebenarnya dia adalah kita. Nah itu dia. Cuma kan ini hati-hati dulu. Di dalam i'tiqad itu silakan. Saya kalau apa belum bercahaya dia menerima itu, aku ngulang-ngulang lagi. Ya dia agak-agak gini memahaminya gitu kan. Nah kenapa intelijen dia main? Ya kan ada juga yang ngaji nih, dia tengokin aja saya, tapi saya tahu kalau itu kosong. Iya kan? Jadi saya ulangi. Ya, bagaimana cara kita mengenal Allah itu, maka kenali kenyataan yang ada ini. Kenapa rupanya kenyataan yang ada ini? Jawabnya, kenyataan yang ada ini, jawabnya Allah gaib ke dalam diri Muhammad. Pemahamannya cuma gaib itu gini. Allah mau dikenal, diciptakan dengan Muhammad kan. Berarti sebenarnya kan dia nyamar ini. Dihilangkannya diri dia Allah, kira-kira begitu ya. Masuk dia kemana? Jadi Muhammad itu sebenarnya dia juga. Sudah, Muhammad masuklah sekarang ini ke diri kita. Maka pada hakikatnya diri kita ini siapa? Ya dia. Nah, bagaimana dalilnya lagi? Kajian-kajian kita yang lalu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri kita kan nggak ada. Kan kajian yang lalu kan begitu kan? La qadirul la murid dan seterusnya. Terus yang ada itu siapa? Allah. Kalau bahasa itu kayak berkongsi pula, Wak. Itu kau, itu aku gitu. Nah, tapi karena kita nggak ada, itulah. Maka sesungguhnya ya kenyataan yang ada ini adalah kenyataan dia berupa, kalau Allah menyamar jadi manusia, boleh nggak? Yang nggak boleh siapa? Manusia menyamar Allah yang tak boleh, woy. Kan sederhana dia kan. Allah mau membentukkan segala-gala bentuk yang dia kehendaki. Siapa yang melarang? Nah, maka oleh sebab karenanya, barang siapa yang mengenal dirinya, ya Allah gaib di dalam Muhammad, Muhammad gaib kepada kita, maka kita bernama Muhammad. Maka kaitkan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan cari kamulah wasilah. Ya, kalau ketika kamu mau sampai kepada Allah. Ya, maka yang bisa bertemu dengan Allah, ya kalau secara tauhid, ya Muhammad Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi secara tasawuf, ya hakikat Muhammad di diri inilah. Maka jangan lagi, maaf kalau sudah duduk di kaji ini, maaf ya, tapi pelan-pelan, kita ini kan masih rendah ya dalam beramal, bersungguh-sungguh. Jangan lagi atas nama kita, Pak Amin, tapi kita ini hadir merasakan itu menjadi Muhammad. Ya, ya, jadi tapi atas nama dialah berdoa pun kita, ya atas nama Muhammad. Kenapa? Ya, barang siapa yang ingat kepadaku, kata Allah, maka dia sama dengan Muhammad. Sebenarnya Muhammad itu adalah nama penjahiran Tuhan
di dunia. Ya, kalau bisa kita duduk di kaji itu, mohon maaf, itulah kita menjadi insan kamil mukammil. Wah, ini kalaulah Allah kasih hidayah petunjuk kita memahami kaji ini, ya Allah. Saya katakan betul, kalau kita melihat dia, kita tak akan pernah lagi ketemu dengan diri kita. Kenapa tidak pernah lagi ketemu dengan diri kita? Karena kita sudah tidak ada, yang ada ini dia. Maka ujungnya apalagi balik, bangunlah kesadaran. Itu betul-betul saya katakan, kalau jemaah mau pergi, ya meninggalkan rumah, tak mungkin kita tak pakai pakaian. Maka jadikanlah ya inti tauhid ini pakaian diri kita, jangan lepas. Ya, kalau jatuh hukum seperti apa yang saya lupa nama ulamanya itu, ya di dalam kitab Ad-Darun Nafis itu, 1 detik aku lupa kepada Allah, maka ku hukum diriku adalah fasik. Nah, kita kan awalnya Pak mendengar kalimat itu 1 detik, kita udah berapa detik, yang lupa itu kafir gitu. Nah, tak tahu orang bagaimana pengamalan kaji itu kan. Tapi kalau memang dia tak ada yang ada Tuhan, kapan Tuhan lupa? Ya, ini pun harus, kalimat ini pun harus dipahami. Ketika kita ada, iya kan, keakuan tadi, ego tadi, pasti ada lupanya. Tapi kalau kita yang nggak ada, yang ada ini dia, kapan dia lupa sama dia? Ya kan? Nah, itulah yang diduduki para ulama, ya, wali-wali Allah, arifin billah, ya, mereka merasa tak ada yang ada. Ini adalah kenyataan Tuhan. Jangan ragu lagi. Ini tidak masih dia sembahyang, ditengoknya dirinya, bukan rasa itu. Ya, di dalam, kalau Tuhan yang menyamar jadi aku, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan aku nyamar jadi Tuhan. Itu yang nggak boleh. Ya, bahaya. Nah, kalau dengan kata lain, bahwa kita ini miniaturnya Allah. Ya, untuk mendekatkan paham boleh. Boleh juga ya? Boleh. Boleh. Jadi makanya Pak Amin jangan guna heran. Ya kan, orang-orang yang dekat kepada Allah itu, ya kadang-kadang, ingat nggak ada seorang guru kita Pak Amin bilang, awak ni jadi ustadz ni kayak safety tank aja dibuat orang. Kenapa safety tank? Masalah aja. Karena memang format kita ini wajar saja. Kalau orang mengadu apa segala macam, ya kan sekarang seolah-olah Tuhan. Terima dong kalau orang mengadu. Iya kan? Dan jangan ikut mendastis orang, jangan. Wajarnya itu, tengoklah orang keliling Ka'bah. Kan berlomba orang dekat Ka'bah itu. Ngapain orang itu? Ngadu kan? Curhat sama Allah, mengadukan masalah, keinginan, segala macam. Iya kan? Jadi makanya saya bilang, kami di kader P3, kalau kita pengurus partai orang banyak mengadu, memang miniaturnya gitu. Orang pergi ke Mekah mengadu ini segala macam. Bila perlu sebelum orang ngadu kita bantu gitu. Nah, gitu. Iya kan? Nah.